Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai viewers, kalau tadi kan kita udah lihat-lihat latihan musik gambang kromong dari kromong, gambang, gendang dan lain-lainnya. Nah sekarang Sanggar Margasari nggak hanya mempelajari musik juga, tapi juga mempelajari tari juga. Nah salah satunya banyak tari-tarian yang kita ciptain di Sanggar Margasari. Misalnya ada tari Giol Manis, ada warna-warni Jakarta, ada serendong ajer, ada binar kemuning, ada nindak nandak. Wah kalau saya ceritain tuh saya sebutin gak selesai seharian. Nah sekarang kita lihat bagaimana kegiatan kita dalam hal menari. Siap? Ya sekarang coba pemanasan dulu. Siap? Karena kita kembar tiga mempunyai hobi yang sama. Dalam sebagai seniman artinya kami bangga artinya dengan berkesenian tradisi alhamdulillah kita juga bisa melanglang buana gitu juga, dan dengan kesenian tradisi juga kami khususnya generasi muda juga bisa lebih mencintai kesenian tradisi, khususnya kesenian Betawi gitu. Dan bukan hanya itu juga, bahwa dengan kita belajar kesenian Betawi juga artinya kita agar anak-anak muda ini lebih mencintai lagi tentang kebudayaan. Siapa bilang kebudayaan tradisi norak ketinggalan zaman? Buktinya alhamdulillah masih banyak anak muda yang mau melestarikan dan melanjutkan kesenian tradisi. Alhamdulillah sebetulnya ya awal sih nggak nyangka sama sekali bahwa kesenian yang saya geluti bisa kemana-mana, bisa dikenal. Tapi itulah rasa syukur saya di mana bahwa kesenian ini harus lestari sampai kapanpun, sampai generasi apapun gitu. Makanya saya bersyukur saya diwarisin sama orang tua saya berupa kesenian tradisi, dan saya juga harus bisa menjaga dan melestarikan bahkan mengembangkan bukan hanya dalam keluarga. Biasanya kan kesenian tradisi itu berkembang hanya di keluarga, tapi alhamdulillah sekarang banyak generasi-generasi yang dia nggak tahu sukunya apa, ininya apa, yang penting dia mau melestarikan kesenian Betawi khususnya. Waduh saya sangat bahagia banget. Kalau untuk ditanya sejak kapan, sejak 7 tahun lalu, tepatnya di saat saya menginjak di kelas 10 atau 1 SMA. Dan alasannya karena saya merasa sebagai generasi muda, saya harus bisa untuk turut serta melestarikan kebudayaan Betawi seperti itu. Karena saya tidak ingin kebudayaan saya, daerah saya itu tergerus oleh zaman. Kalau aku sih dari kecil ya, dari SD itu hobi nari karena nggak tahu dulu suka joget-joget. Terus kalau ngedengar suara lagu-lagu tuh kayak pengen joget-joget. Terus taunya tuh lebih tertariknya lumayan ke tradisi karena juga sebagai untuk melestarikan budaya juga sih. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih dilanjutin untuk belajar narinya. Kalau Iren? Kalau aku dulu disanggarin sama mama, jadi sampai sekarang mengikuti aja gitu. Kalau aku sih kebetulan sejak sekolah karena jurusan tari dari SMK. Nah di situ saya mulai mendalami kesenian tari sih sampai sekarang. Kalau aku sejak SD ikut lomba-lomba tari di sekolah. Nah viewers, barusan tadi tuh kita udah ada pemanasan, udah juga latihan dasar gerak tari Betawi tuh.
ada yang namanya kewer, ada selancar, ada goyang plastik. Tuh. Nah, sekarang kita coba kita gabungin nih antara musik dan tarinya. Pasti bakalan seru. Yuk. Tari Betawi banyak jenisnya, salah satunya adalah cokek, topeng, samrah, zapin, dan lainnya. Dan menurut saya semua jenis itu memiliki keunikannya masing-masing dan saya ingin mempelajarinya satu persatu. Dan menurut saya tari Betawi ini mempunyai ciri khas karena dari gesturnya, teknik kepenariannya, dan juga filosofi dari setiap gerakannya itu berbeda-beda. Yang menarik itu karena gak semua orang mau dan bisa menari, jadi kayak ngerasa kalau kita lagi pakai kostum atau lagi tampil di mana itu kayak ada kepuasan sendiri sih, kayak wah gue keren banget gitu. Dari aku yang menarik itu bikin banyak pengalaman ya, bisa dari menari ini bisa keluar kota, keluar negeri. Momen yang tepat nih dalam rangka ulang tahun Jakarta, saya kepengen sebagai seniman Betawi, saya kepengen budaya Betawi lebih diangkat lagi, lebih banyak pertunjukan yang melibatkan kita para seniman-seniman Betawi gitu. Jadi kalau kita banyak pertunjukan, akhirnya juga banyak generasi yang tumbuh kan, banyak generasi yang mau. Karena kan biasanya kalau kita latihan aja nggak ada pentas juga anak-anak males kan. Tapi kalau ketika kita banyak pentas, banyak pertunjukan, pasti bukan hanya timbul karya-karya baru, tapi regenerasi juga makin banyak pastinya gitu. Kalau yang kita pengen sih itu tetap regenerasi ya. Jadi dari kita ini kan kita udah termasuk ke dewasa. Jadi kita pengen anak-anak kecil kayak adik-adik kita lagi tuh mau belajar kesenian gitu. Dari yang gak hanya dari anak-anak yang udah sekolah, dari sebelum sekolah pun kalau bisa kita udah perkenalkan gitu. Jadi makanya di sini kita juga berusaha gimana caranya memperkenalkan kesenian gak hanya lewat dari sanggar atau dari latihan-latihan aja. Kita juga mencoba dari sosial media supaya orang di luar sana yang belum tahu bisa jadi tahu karena dari sosial media. Dan gak ada batasan usia untuk bisa menari. Harapannya untuk Kota Jakarta nanti ulang tahunnya tuh semoga para pemuda-pemudi nih makin punya kesadaran diri untuk melestarikan budaya budaya Jakarta sih khususnya kan, karena juga budaya Jakarta tuh keren banget untuk dilestarikan untuk para pemuda-pemudi. Jadi tingkatkan lagi kreativitasnya untuk melestarikan budaya Jakarta dan budaya Indonesia semuanya. Saya harap di ulang tahun Jakarta yang ke-497 ini, semoga para seniman Betawi yang ada di Jakarta semakin jaya dan juga terus berkembang untuk kemajuan kota Jakarta. Nah, akhirnya Sanggar Margasari mengucapkan Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke 497. Ya.